I never had a gap in my life. Di saat itu, that's the first time in my life kayak gue beneran pulang. I don't know what to do. Tapi justru di saat itulah kayak gue ngerasa gue hancur, gue di titik terendah di hidup gue. Yang kayak tadi lu cerita, lu harus disadarkan. Itu proses sampai ke lu sadarnya gimana? Gimana cara mau mulai untuk dapat pemulihan itu gitu loh. Kebanyakan dari kita, we will go through the denial stage langsung itu kan. Udahlah, it's okay. Meratap itu prosesnya sakit. Ketika kita mengalami duka dalam hidup kita, ketika kita mengalami ada dosa yang disingkapkan, ada hal yang menyakitkan terjadi dalam hidup kita, bagaimana kebenaran Injil ini juga relevan dalam kehidupan kita. Karena sebenarnya kan bukan penderitaannya itu sendiri yang bikin kita menderita, tapi ketika penderitaan kita nggak memiliki makna di sana. Kalau kita skip the grieving part, proses meratap itu, maka kita akan susah untuk benar-benar secara tulus bertobat juga. Walaupun Tuhan bisa ubahkan. Apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak muda saat kita ada di tahap pertama mencari pengharapan, kita ada di tahap 2, kita kena PHP, dan di tahap 3 kita putar lagi ke paling awal gitu. Pertanyaannya sebenarnya anak-anak muda kita harus ngapain gitu. Teman-teman semua, welcome to Hello God on Topic Hot. Bareng gue Julius, dan hari ini di episode spesial yang tidak biasa sama kayak episode lain sebelumnya. Kita hari ini kedatangan guest speaker yang akan men-sharingkan kehidupannya, yang akan men-sharingkan pelayanannya, dan juga menginspirasi teman-teman semua. So please welcome, this is Ko Jeffon Ghazali. Hey, halo. Nice, seneng banget bisa ada lu di sini. Tapi mungkin sekarang banyak teman-teman yang belum tahu Ko Jeffon itu siapa atau apa. Mungkin Ko Jeffon boleh kenalin dulu tentang diri Ko Jeffon. Iya, jadi nama saya Jeffon Ghazali, Yes. biasa dipanggilnya Jeffon, dan saat ini melayani di Millennial Christian di Millennial Instagram. Christian. Millennial Christian. Wow. Yep. Itu lumayan keren. Jadi Millennial Christian itu Instagram maksudnya isinya apa tuh? Ya, jadi Millennial Christian itu the concept behind it atau the konsep di belakangnya adalah untuk membawa kejelasan Injil ke generasi pasca modern. Generasi pasca modern. Generasi pasca modern itu apa sih Iya, sebenarnya? gue baru mau nanya. Itu bahasanya keren loh guys. Itu bahasanya keren ya. keren Jadi postmodern generation itu adalah generasi yang dianggap seringkali mungkin bertentangan dengan generasi yang sifatnya tradisional. Karena di budaya tradisional mereka itu inginnya kan menjadi orang baik di masyarakat. Iya. Mereka mau ikutin norma, mereka mau dipandang baik. Tapi di generasi pasca modern, mereka tidak lagi mengutamakan hal itu. Yang mereka inginkan adalah kebebasan dan kebahagiaan pribadi mereka. Jadi mereka akan memperjuangkan hal itu, sekalipun itu berarti mereka harus menentang norma-norma yang ada. Nah, disitulah kita ketemu kegerakan-kegerakan baik dari kegerakan LGBT maupun feminisme, yang pro aborsi dan lain sebagainya. Karena apa? Karena mereka punya kebebasan pribadi itu dan kebahagiaan pribadi itu di atas norma-norma yang ada di masyarakat gitu. Generasi pasca modern ini kalau gue boleh singkat ini kayak dari namanya sendiri Millennial Christian. Mungkin teman-teman boleh follow nanti di pop up di sini gitu ya, Millennial Christian ya. Generasi pasca modern balik lagi. Itu generasi yang maksudnya kalau gue boleh singkatin tuh kayak anak-anak muda zaman sekarang gitu ya. Nah, sebenarnya iya ya, kayak anak muda zaman sekarang kita lihat kegerakannya mungkin di Indonesia secara nggak langsung kita sudah banyak melihat, apalagi dengan berkembangnya media sosial, TikTok, value-value dari luar lebih cepat masuk ke dalam kan. Dan generasi sekarang ya generasi yang seperti itu, mereka akan berpikir kritis, menentang institusi dan hierarki dan otoritas. Dan mereka pengen banget supaya mereka bisa memiliki kebenaran mereka sendiri gitu. Nah, pertanyaan adalah apakah gereja siap gitu kan dalam menghadapi generasi yang sangat berbeda ini gitu. Nah, di sini makanya Millennial Christian hadir juga untuk memberikan konten-konten yang bisa relatable ke generasi pasca modern ini, dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mereka nggak bisa tanyakan gitu ya dengan bebas di luar sana. Jadi makanya kayak kita bahas topik-topik yang kontroversial, topik-topik yang mereka butuhkan. Yang satu sisi susah dibahas di gereja tapi orang-orang tuh mencari jawabannya lah. Yes, itu betul banget. Karena it's the elephant in the room right now. Kayak itu udah topik yang semua orang tahu itu ada isunya di sana. tapi siapa yang bakal bahas hal ini? Iya. Jadi kayak kalau misalkan ada kayak susah untuk diabaikan, tapi kita sama-sama tahu itu ada gitu. Yep, Cuman banyak pihak yang
kayak satu sisi mengabaikan kalau isu atau topik tentang itu ya. Iya, betul banget. Dan kita lihat bahkan dunia di sana mereka dengan gencar melakukan kegerakan ini gitu. Di sana itu di mana? Di TikTok, media sosial, Instagram, yes. maupun di TV yang kita lihat, mereka dengan gencar menanamkan value-value mereka gitu kan, yang anti Injil, value-value mereka yang menentang Alkitab, yang mengkritik kekristenan. Nah, apa jawaban kekristenan untuk hal ini gitu? Iya, dari situlah lahirlah millennial Christian. Yep. Lu yang buat tapi. Iya, jadi itu dimulai sekitar 3 tahun lalu waktu itu. Jadi sebelumnya sambil cerita nih ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi dulu gue sempat pelayanan di Taiwan sebelumnya waktu 2019-2020. Gerejanya bahasa Inggris saya. Oh iya, gerejanya bahasa Inggris. Sorry. Stigma gue jelek. Dari kita lihat Taiwan, langsung Mandarin. Inggris ya bahasa Gereja Inggris. Bahasa Inggris karena gue juga nggak terlalu lancar, kayak nggak terlalu bisa Mandarin juga. Jadi kebanyakan gerejanya dari ini sih, kayak ada orang-orang dari luar Taiwan ataupun orang Taiwan yang prefer English speaking church di sana. Jadi waktu itu 2020, 2019 terus kan ada pandemi. Kita tahu semuanya. Siapa yang nggak tahu pandemi mungkin boleh tulis. Mungkin udah lupa ini ya, kita 2023 sekarang. Itu satu sisi puji Tuhan ya teman-teman, pandemi sudah lewat. Haleluya. Oke, lanjut terus pandemi. Dari sana waktu itu sebenarnya udah ada plan gitu untuk join a church plan, kayak join satu perintisan gereja di tempat lain. Tapi kemudian plan itu gagal dan di masa pandemi itu juga akhirnya banyak kesulitan yang terjadi pada saat itu, dan akhirnya aku memutuskan untuk pulang ke Indonesia pada saat itu karena flight udah hampir nggak ada. Dan kita tahu waktu itu Taiwan paling dekat sama Cina. Oh benar. COVID udah airborne tuh, tinggal naik kapal nyampe. Itu maksudnya church plan maksudnya mau penginjilan atau pelayanan untuk gereja di sana? Untuk perintisan. Jadi sebenarnya waktu itu ada satu church network di Jepang waktu itu sebenarnya. Jadi itu area misi, area yang cukup sulit untuk dijangkau. Jadi kekristenan itu udah masuk Jepang kayaknya 4 abad yang lalu. Iya. Itu ada filmnya kan ya? Ada kayaknya ya dulu. Apa ya filmnya? Ya, bener, gue lupa ada film populer yang main Spider-Man yang. Oh iya. Iya, yang main Spider-Man kan? Si Tom Holland ya. Bukan sebelumnya lagi. Andrew Garfield yang main. Filmnya apa ya? Nanti kita pop up ya. Kita cari, kita Google dulu nanti. Ntar gua kasih ke ini ya. Tapi kalau salah kita cut aja. Betul. Biar gak malu. Oke, next. Nah, jadi dari sana kayak ya itu is a tough ground gitu. Iya. Kayak udah 4 abad dari awal kekristenan, dan akhirnya kekristenan juga nggak gitu berkembang di sana. Berbeda dengan area-area yang lain. Jadi waktu itu sempat kepikiran punya hati untuk menjangkau di sana, tapi kemudian ya things happen, and I believe like things happen for a better good di sana, kayak something yang a greater good, kayak Tuhan izinkan itu terjadi. Sampai akhirnya aku pulang ke Indonesia 2020 sekitar Maret April. Jadi awal-awal itu masih ada lah penerbangan. Dulu kan biasanya dari Taiwan ke Jakarta itu sekitar seminggu tiap hari ada 2 kali atau 3. Oh, masih ada ya. Terakhir seminggu 2 kali. Pertama 3 kali udah deg-degan, 2 kali ya udahlah. Setelah 2021 tuh seinget gue tuh masa-masa parah setelah bulan Maret tuh. Iya, April, 2020 Mei, itu, Juni, Juli. Mulai dahsyat tuh. Deltanya tahun depan nyusul. Iya. Kita kayak clueless, kita masih nggak tahu how extensive this thing will be gitu kan. Dan COVID pertama masuk Indonesia kayaknya April kan ya. Maret ya. 2 Maret tuh Jokowi pertama kali ngomong COVID masuk Indonesia, besok libur. Enggak. Sayangnya enggak, belum ada hari COVID nasional. Belum ada hari COVID nasional. Betul, balik ke tadi. Terus setelah pelayanannya gagal, bahasanya jelek banget, pelayanannya gagal. Tuhan izinkan itu ke arah yang lain. Pelayanannya Tuhan izin ke arah lain. Terus akhirnya lu memutuskan, okay, this is not going to work out right now. Pulang Indonesia. Pulang ke Indonesia and I'll figure this out gitu, gimana gitu. Dan di sana adalah satu masa yang sebenarnya sangat sulit sih, karena I was an ambitious person. I may still orang ambisius, orang yang pengen banget gitu lah ya. Kayak ambisius dari kuliah, dari sekolah gitu, kayak I never had a gap in my life gitu, kayak tiap kali sekolah udah tahu berikutnya mau ngapain, udah dapat offer kerjaan bahkan sebelum lulus dan lain sebagainya, dan sebelum resign udah dapat yang lain di sana. Tapi di saat itu, that's the first time in my life kayak gue beneran pulang and I don't know what to do. So So itu kayak masa pandemi, no one is really hiring juga. Iya benar.
Jadi that's like another thing. Ya udah akhirnya pulang dan bergumul dengan hal-hal ya seperti ini gitu kayak who am I? What am I gonna do in life? Jadi kayak pertanyaan itu ya something yang gue nggak pernah tanyain sebelumnya dalam hidup gue. Tapi justru di saat itulah kayak gue ngerasa gue hancur, gue di titik terendah di hidup gue. Tapi di sana Tuhan bekerja. Gitu. Satu sisi kayak lu adalah orang, kalau dari cerita lu adalah orang yang cukup well prepared lah ya, ambisius, dan gue yakin tuh banyak dari teman-teman juga yang punya tujuan dalam hidupnya. Terus seketika, apalagi tujuan lu satu sisi bro, ini mulia loh. Iya gak sih? Banyak orang nggak kayak punya tujuan. Ya tujuannya apa? Pengen kaya, pengen sukses. Lu punya satu tujuan yang kesannya adalah untuk pelayanan, untuk kayak lu menjangkau orang-orang, dan pada akhirnya Tuhan ambil men. Yeah, I know. Tuhan ambil really tujuan itu. Gimana rasanya? Rasanya sih itu kayak at some point I mean like I started to question my calling and myself juga, kayak Tuhan benar gak sih Tuhan mau gitu kan aku lanjut pelayanan gitu di sini gitu. If you wanted gue lanjut gitu, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi gitu. It seems like everything was very beautiful, it's beautifully planned and arranged, and suddenly like things happen one thing after another, and this is not just like something yang terjadi di hidup gue gitu kan, tapi something yang terjadi di seluruh dunia. Iya, di seluruh dunia loh. Iya, satu dengan sisi skala internasional. Iya, man. Di lifetime kita. I still can't believe that we are part of that history gitu, kind of humankind. And we did it. And we made it. Bersyukur we grateful lah kita lewat gitu. Cuma we really been very tough, ya gak sih? Terus gimana? It is really tough, dan tapi di masa-masa itu gue ngerasa kayak hancur, gue merasa identitas gue hilang, gue merasa gue nggak tahu siapa gue, apa yang gue kerjain. Iya. Tapi puji Tuhannya di titik yang sama Tuhan mengingatkan gue gitu, kalau itu pertanyaan yang harusnya sudah terjawab sebelum gue mulai pelayanan. Oh gimana tuh? Harusnya siapa gue adalah gue, identitas gue di dalam Kristus. And it's not something that can be taken away from me. Not pandemic, not any struggles or sufferings. Jadi di situ gue disadarkan, ternyata selama ini identitas gue bukan di dalam Kristus secara utuh, tapi di pelayanan gue, kesuksesan gue, apa yang gue kerjain. Sehingga ketika itu semua diambil daripada gue hancur. Lu merasa kosong. Gue merasa kosong, gue merasa hancur. I felt like depressed juga di sana, kayak I don't know what I'm gonna do in life. I don't know if there is any meaning in life right now. Tapi di saat yang sama ketika gue memproses hal-hal itu, di sanalah kayak gue mulai millennial Christian itu juga gitu. Millennial Christian ini lahir di tahun 2020 pandemi itu ya. Pandemi ya, tapi mostly like udah bulan Julinya lah gitu. Iya, tapi untuk melalui sampai ke titik itu lu harus balik lagi dong. Lu harus yang kayak tadi lu cerita, lu harus disadarkan. Itu proses sampai ke lu sadarnya gimana? Apakah tiba-tiba yang kayak di kamar lu lagi sendiri terus lu baru menyadari gua salah Tuhan. Gitu maksud gua, prosesnya gimana gitu. It's like a long process gitu kan di sana. Kayak kebanyakan dari kita we will go through the denial stage langsung itu kan. Udahlah, it's okay. It's okay, I'm fine gitu. I'm fine. Kayak tendensi kita ya we don't want to appear like weak gitu kan. Kita nggak mau kelihatan lemah. Kita nggak mau berlarut-larut mungkin. Tapi somehow it's a process that we need to go through. Itu satu proses yang kita harus lalui gitu. Kita harus meratap juga sambil kita juga bertobat. Kalau sana kita hanya meratap saja tapi kita nggak bertobat, ya di sana kita jadi cuma kayak self pity aja kan. Kita self pity terus udah selesai, terus kita nggak ada pertobatan, it's not Christianity. Itu semua self help juga bisa gitu. Tapi di satu sisi kita juga pertobatan itu juga butuh proses peratapan tadi gitu di sana. Memang ada dosa yang dibukakan, ada idols yang dibukakan di dalam hati gue. Dan it's not easy. Sakit waktu dosa itu dibukakan buat kita gitu. Oh, pada akhirnya lu ada satu titik di mana lu sadar, oh ternyata yang selama ini gue kejar adalah sesuatu yang tanda kutip agak berhala. Itu gitu. berhala ya. Ambisius itu. Dalam artian kayak ini, pelayanan bisa jadi sebuah ilusi buat kita gitu. Wow. itu tolong dicatat teman-teman, pelayanan bisa jadi sebuah ilusi. Sebuah ilusi, seakan-akan itu adalah tujuan yang mulia kayak lo bilang tadi. Tapi tanpa sadar itu juga bisa jadi part of my own ambition gitu di sana. Ada dosa yang
nebeng yang ikut. Oh iya. Wah, itu keren tuh. Ada dosa yang nebeng. Ada dosa yang nebeng. Ada dosa kan, yang nebeng. Oke. Okay. Tujuan-tujuan mulia yang kita kira ada. Dan memang itu adalah struggle semua orang itu. Maksudnya kita juga nggak mau memisahkan antara orang di dunia pelayanan dan dunia sekuler karena semua ini adalah ladangnya Tuhan gitu. Kita semua bekerja untuk kemuliaan Tuhan gitu. Tapi di sana ketika kita melayani, ketika kita melakukan sesuatu yang seperti untuk Tuhan, di sana kita harus periksa hati kita kan. Sebenarnya untuk siapa? Ini buat kita atau buat Tuhan? Gitu. Buat Tuhan atau buat kita gitu sebenarnya. Pasti ada that kind of ambition di sana. Tapi waktu itu yang gue disadarkan adalah ketika itu diambil daripada gue. Ini I think this is like the biggest test gitu. The biggest test kayak salah satu indikator paling besar. Ketika pelayanan itu diambil daripada kalian, daripada gue, daripada kita, apa yang gue rasakan? Apakah gue akan hold fast to it dan gue akan merasa kayak hancur? Sedih boleh, of course, it's natural, it's like a natural response gitu kan. Tapi kalau gue sampai hancur, sampai gue paralyzed, sampai gue questioning my identity, then maybe that's my idol gitu. Mungkin itu selama ini itu adalah kayak berhala di hati gue gitu. Tapi puji Tuhan di sana prosesnya di sana adalah ya akhirnya gue mulai meratap dulu, harapan-harapan yang ada di hati gue sebelumnya, mulai meratap kejadian-kejadian pahit yang terjadi di hidup gue, dan juga mulai meratap itu tentang apa yang seharusnya gue bisa capai dan dapatkan kalau seandainya ini nggak terjadi. Iya. Nah. Satu sisi gue dari cerita lu gue tiba-tiba mengingat sebuah masa lalu di dalam hidup. Waduh. Nggak, maksudnya di bagian yang tadi pas lu bilang ketika lu sedih dan hancur karena pelayanan diambil dari lu. Jadi singkat aja nih, gue pernah waktu itu zaman-zaman di mana Natal tuh adalah sesuatu yang sangat membahagiakan. Apalagi kalau lu pelayanan di gereja. Gitu. Pelayanan Natal gereja itu persiapannya kan panjang. Agustus cari panitia, waduh. Cari pelayan mimbar. September udah nentuin lagu, udah latihan 1 kali 2 kali. Desember udah intens banget tuh ya. Jadi kalau di culture gereja gua, dia tuh anak-anak muda yang biasa pelayanan, apalagi youth Christmas kan. Pada saat itu tuh gue berharap gue worship leader. Gue berharap gue worship leader karena satu, gue udah sering WL di gereja. Yang kedua, gue udah saatnya tahun gue nih. Maksudnya angkatan gue yang jadi worship leader. Tapi pada saat itu ketika harapan semua ternyata orang lain yang dipilih. Men, gue rusak loh. Rusak tuh dalam arti gue kesel kayak lo kok manusia yang menentukan pelayanan gitu. Sorry. Ini satu-satu yang harus gue bongkar juga. Maksudnya yang kayak kenapa harusnya kan pelayanan punya Tuhan. Lo kok misalkan panitia yang milih dan sebagainya, kenapa mereka nggak mempertimbangkan 1-2 hal, mereka pilih yang kelihatannya suci lah. Dan itu my own mistake, gue sadar banget. Di hari Natal aja gue datang telat kan. Acara youth service itu gue sebagai jemaat doang. Sebagai jemaat, dan pada saat itu yang kayak gue keluar akhirnya. Gue keluar karena kesel gue. Wah parah banget itu. Gue kesel banget kan, gue keluar. Terus gue bilang ke Tuhan, pokoknya intinya gue sedih lah, gue kesel ke lu gini-gini. Cuma ya pada saat malam itu juga kayak Tuhan bilang kayak ini tuh pelayanan oke, lu bisa lihat sebagaimana, tapi itu punya gua gitu. Dan ambisius lu itu harus lu buang. Ini gue inget banget, gua ngomong ke satu mentor, terus habis itu dia kayak negurnya lumayan keras. Tapi gue sadar pada saat itu bukan dia yang negur, Tuhan yang negur. Wah prosesnya jelek banget. Gue hilang dari pelayanan berapa lama? Berapa lama tuh gue hilang dari pelayanan? Tapi hal-hal kayak gitu tuh nggak membuat lu hilang dari pelayanan gitu tuh kayak oke, kayak gue rasa gue nggak cocok lagi nih pelayanan gitu. Sempat kepikiran kan pada saat itu. I started to question my own calling di sana. Tapi setelah gue bergumul, ya I know that this is what God has called me to. Yang Tuhan udah panggil gue untuk melakukan pada saat ini di season hidup gue. Dan I know if I move somewhere else, gue bakal struggling lagi. There's no guarantee kalau lo lari dari panggilan Tuhan, lo gak akan struggling gitu. Iya. Serba salah ya. Serba salah ujungnya. That's like I know this is what God has called me to do waktu itu di sana. Dan juga sebenarnya ya that's basically like how sin works gitu kan. How idolatry works, dimulai semua dari keinginan di hati kita gitu. Kayak I want to be
that worship WL, leader. worship Iya, leader. iya, worship I leader want gua. to be this person. I want to do this thing. Iya. Kemudian keinginan itu yang take over kita punya hati gitu. Makanya di Yakobus dibilang Wah, ini gue suka nih kalau di ada Yakobus bahasa firman dibilang Tuhan. gitu kalau setiap orang jangan mengatakan kalau Tuhan mencobai dia, tapi setiap orang dicobai oleh keinginan hatinya sendiri gitu kan. Dan ketika keinginan itu dibuahi dan sudah matang, jadilah dosa yang kemudian membawa maut gitu di sana. Dia Yakobus. Yakobus bilangnya kan kayak gitu kan. Jadi Oh, iya. semua berasal dari hati kita gitu. Kayak we all want good things in life. It's not Yes. bad to be a worship leader. It's not bad to want to have a ministry. Yes. Tapi kemudian adalah apakah kita menginginkan hal itu lebih daripada kita menginginkan Tuhan di sana. Dan di sana Itu. kita harus periksa hati kita. We all want good things, but when that good thing like replace God in our life, in our heart, Iya. then that is sin. That is idolatry. Tapi susah maksud gue yang kayak lu pengen sesuatu nih, lu BM banget nih sesuatu. Terus habis itu kalau lu menginginkan sesuatu itu lu egois dan sebagainya, ujungnya lu harus menyangkal diri lu untuk lu tidak mendapatkan sesuatu. Itu susah gak sih? Susah banget ya sih. Itu susah banget, and that's part of taking up the cross gitu kan. Oh, Kayak iya. memikul salib gitu kan. Terkadang kita ingin banget sesuatu, which is fine. Kita semua menginginkan hal yang baik dalam hidup kita. Cuma permasalahan bukan diinginnya saja, tapi seberapa intens kita menginginkan sesuatu. Apakah kita memegang hal itu begitu kencang dengan tangan kita sampai no one can touch this. Iya. This is mine gitu. Bahkan Tuhan pun enggak. Mhm. Nah, apa yang kita rasakan di sana pada saat itu? And that's something that I went through juga waktu processing those feelings, waktu gue ngerasa hancur, gue disadarkan, dan disitulah gue mulai belajar untuk meratap dulu sebenarnya. Karena kebanyakan kita langsung legalis gitu, misalnya kan langsung, wah itu dosa nggak boleh tuh. Oh, I see. Tapi kita pelan-pelan gitu di sana meratap, bagaimana kita bisa pulih di sana. Karena kalau kita hanya berpikir dari satu sisi, oh ini dosa, kamu nggak boleh, kamu jahat, ayo bertobat, selesai. Which is good, that's the end goal we want. Iya. Tapi prosesnya itu panjang. Kalau kita skip the kayak the grieving part, Iya. proses meratap itu, maka kita akan susah untuk benar-benar secara tulus bertobat juga. Walaupun Tuhan bisa ubahkan pasti. Tapi secara manusia, apalagi kita di budaya Asia ya. Oh ya, Budaya Asia kita harus budaya. tough gitu ya. Kita harus tough, kurang Kita ajar. harus Bang. tough ya. Budaya tercinta. Budaya tercinta kita. Jadi kayak kita harus tough, kita nggak boleh nangis, kita nggak boleh grieving. Tapi pada kenyataannya adalah kalau kita baca Mazmur, Iya. kita lihat betapa real pergumulannya Daud dan juga para pemazmur ketika mereka menyanyikan itu ke hadapan Tuhan gitu. Iya. Mereka melalui proses meratap itu di sana, dan kita dan itu bukan satu hal yang salah, justru itu satu hal yang harus kita lalui. Tapi setelah kita meratap ya jangan berlama-lama di proses peratapan itu, tapi kemudian kita mulai mengingatkan diri kita akan kebenaran Injil. Karena kayak gini Jul, kayak setiap luka, setiap kejadian di hidup kita itu meninggalkan satu narasi atau cerita di hati kita. Contohnya ya, Contoh apa nih? Ini kalau kita nggak proses nih, misalnya gue abis ditipu teman gitu, ditipu teman tilep duit gue. Iya, sering terjadi di kota-kota besar. Di kota-kota besar ya. Sering terjadi. Terus ada narasi, ada cerita yang masuk ke hati gue nggak bisa percaya teman lagi. Oh ya, benar. Gue nggak bisa pinjemin duit ke teman lagi. Percuma minjemin duit. Nanti gue pasti ditilep lagi. Iya. Kenyataannya apakah begitu? Belum tentu. Belum tentu. Iya. Ada banyak jenis teman, ada banyak jenis orang. Mungkin terjadi, mungkin akan terjadi, belum tentu. Tapi narasinya udah ada di hati gue. Iya, narasi bahwa kalau gue percuma minjemin. Nah. Iya. Nggak bakal balik. Nggak bakal balik. Temen tuh cuma minjem duit doang. Tuh, gitu. misalnya. Kan kita udah ada luka gitu. Iya. Dan luka itu yang bawa cerita. Dan ini terjadi di setiap hal dalam kehidupan kita gitu. Misalnya kita misalnya nih, kita dikasarin atau misalnya kita tidak dipedulikan sama orang gereja. Udahlah saya nggak mau gereja lagi. Wah. Gereja ternyata kayak gitu semua. Wah. Benarkah begitu? Wah, benarkah begitu? Tapi kalau cerita lu sih benar sih. Saya rasa banyak orang yang sudah mengalaminya. Saya rasa ya. lanjut. Mungkin aja gitu kan. Tapi ya intinya itu kayak kalau luka nggak diproses, kita cuma paksa orang bertobat aja, ceritanya masih tinggal. Iya. Ceritanya masih tinggal sehingga kita nggak bisa lihat segala sesuatu dari sudut pandang Injil.
Kita nggak bisa lihat segala sesuatu dari sudut pandang apa yang Alkitab katakan. Kita akan punya pandangan yang tidak sehat tentang banyak hal di hidup kita. Gitu. Nah, itulah kenapa kita harus pulih kan. Iya, pulih kan. Kata kuncinya langsung. Kata kuncinya pulih. Kata kuncinya langsung keluar. Pulih. Gue tiba-tiba ya dari contoh tadi, gue kepikiran satu contoh lagi loh. Putus pacar. Waduh, ya. Itu kan sering terjadi tuh. Lu kalau pacaran, lu putus, lu sebagai ini oke, gue gak mau percaya cowok lagi ya, cowok semua sama aja. Atau enggak supaya adil konteksnya, gue gak mau percaya semua cewek semua sama aja gitu. Proses pulihnya, maksudnya mungkin orang-orang mengabaikan ya proses buat oke, gue harus membuang hal itu dari hati. Mungkin sekarang pertanyaannya gimana caranya gitu loh. Kalau lu udah melalui bad things, kita sebut aja mungkin bad things, struggle something bad in life gitu. Untuk lu pulih, gimana cara mau mulai untuk dapat pemulihan itu gitu loh. Pertama sih kita harus menyadari dulu kalau kita butuh untuk pulih. Kita butuh untuk meratap. Kita bukan cuma mau menghindari prosesnya. Menghindari proses. Karena meratap itu prosesnya sakit. Meratap sedih itu kayak proses yang sakit. Dalam artian apa, lo harus ngingat kejadiannya, you have to go through all of these things again, replay it in your head, dan sampai akhirnya ngerasain sakitnya lagi gitu di sini kan. This is what he or she did to me gitu. Benar-benar masih kan konteks pacaran ya. Kan kayak denial aja kan, udahlah selesai, saya mau move on. Move on. Karena move on terlalu cepet. Move on terlalu cepet, dapat pacar baru. Nah. Salah. Nah, kadang ada yang kayak gitu. Sudah. Itu sudah pasti kok. Sudah pasti ya. Itu bukan rahasia umum lagi ya. Aduh, pengalaman nih. Enggak. Kalau gua puji Tuhan masih dulu culun kan. Dapat satu pacar udah satu aja. Satu aja ya, setia ya. Iya, setia cukup lah. Oke. Lanjut. Nah, jadi di sana kayak ketika lo sadar lo butuh meratap dan lo mulai meratap itu kayak go through like the events, ingat lagi apa yang terjadi. Dan kemudian sana kayak mulai biasanya dari sana ketika lo mulai buka, lo mulai merasakan emosi-emosi dalam hati lo. Merasa marah, lo merasa kesel. Identify that emotions, biarkan lo ngerasa itu emosi itu gitu. Pertama. Dan lo kalau lo menangis itu. Karena banyak orang kayak dia nahan air mata, nggak boleh, gue harus kuat, masa gini aja nangis. Harus tough gitu kan. Dan dari sana ya udah mulai kayak ingat kayak apa harapan di hati lo yang nggak terpenuhi di sana. Kalau seandainya kejadian ini nggak terjadi, lo bakal bisa punya kehidupannya seperti apa. Ini pertanyaan yang general ya, bukan cuma dalam kasus putus, tapi dalam ketika lo kehilangan sesuatu. Dan kadang kita juga berusaha menyesali gitu kan, kayak apa yang seharusnya gue dapat lakuin supaya hal ini nggak terjadi. Mulai merenung di sana. Tapi kemudian, dan ini proses yang bisa terjadi berkali-kali. Mungkin teringat lagi, dan itu terjadi. Nah, tapi kayak tadi, narasi apa yang masuk ke hidup gue gitu? Apakah ada dosa yang disingkapkan Tuhan melalui kejadian ini? Contohnya, kalau seandainya gue nggak punya hal ini, gue nggak akan bahagia. Dan sekarang itu diambil dari gue. Atau kalau seandainya hal ini itu nggak gue capai, gue bakal hancur dan gue nggak ada artinya dalam hidup. Mungkin itu narasi yang selama ini gue percaya dalam hidup gue. Kita percaya lah ya. Kita percaya. Makanya kayak dalam waktu mungkin konteks gue kehilangan pekerjaan / pelayanan, atau mungkin orang kehilangan pasangan hidupnya atau pasangan pacarnya gitu kan. Intinya pertanyaannya sama itu. Pasti ada something yang mungkin bisa diungkapkan dalam hati kita gitu. Apakah itu something yang kita ngerasa kayak ya udahlah, this is like what makes me meaningful and now it's taken away from me. Nah, kemudian masukkanlah kebenaran Injil di sana. Apa kebenaran Injil yang ceritanya sebenarnya ada itu dalam Injil kita, Alkitab kita percaya. Karena kan kayak tadi kan kita seringkali masuk dalam satu cerita tanpa nggak sadar gitu. Kayak kita ngerasa kayak tadi gitu kan. Itu udah. Belum, makanya gue pikir lo mau lanjut. Tadi gue pikir lo mau ngomong sesuatu kan? Enggak, belum. Tadi gue cuma nyenggol doang. Oke. Jadi kayak dari sana ya kita ngerasa itu kan. Oke, pemikiran apa, kemudian masukkanlah narasi Injil di sana. Dan kemudian kita melihat segala sesuatu dengan
Benar. Dan Injil itu apa? Nah, itu pertanyaan yang setiap orang juga harus jawab. Injil itu apa? Injil apa tuh teman-teman? teman-teman? Ini Injil itu kayak apa? kita sebut tiap minggu, kita nyanyikan lagunya. Itu kalaupun mereka ke gereja atau Kalaupun kita ke gereja. iya. Kita ke gereja nggak kok? Iya dong. Gimana sih? Bercanda nih Julius. Nggak, maksud ya Injil tuh apa? Apakah sebatas Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Apakah sebatas firman Tuhan? Kalau dari tadi kita udah ngomongin ya, kita harus memasukkan Injil ke dalam hati kita, hidup kita. Gimana cara masukinnya? Apakah kita telan Alkitab? Nggak mungkin. Itu nggak make sense. Itu nggak make sense. Dibakar dulu ya. Iya, dibakar dulu, ditaruh di air, diaduk, diminum. Aduh, itu budaya apa itu? Budaya apa itu? Oke, Ada yang beneran ngikutin terus nanti kita jangan. maki, nggak mungkin bercanda. Lanjut. Iya, masukin Injil apa? Kemarin Injil itu jelas adalah kabar kalau Yesus Kristus sudah mati dan bangkit menebus dosa umat manusia. Itu dosa kita itu di sana. Kebanyakan kita dengar ini cuma pas Paskah sama Natal. Kan? Setahun 2 kali dengar Injil. Apa ada istilahnya? Napas gitu. Iya, napas. Natal Paskah. Jemaat yang datang pas Natal Paskah doang gitu kan. Tapi bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Iya, kehidupan sehari-hari. Memang Injil itu membawa keselamatan bagi kita. Ada titik awal pertobatan kita, membuat kita bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Iya. Nah, tapi bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari gitu kan? Kehidupan sehari-hari, dan di sini di mana Injil itu relevan juga. Ketika kita mengalami duka dalam hidup kita, ketika kita mengalami ada dosa yang disingkapkan, ada hal yang menyakitkan terjadi dalam hidup kita, bagaimana kebenaran Injil ini juga relevan dalam kehidupan kita. Pertama adalah Injil mengatakan kalau semua manusia itu berdosa di hadapan Tuhan. Jatuh. Dan betapa banyak penderitaan kita datangnya dari dosa. Dosa kita sendiri, dosa orang lain kepada kita, dan dosa yang sudah merusak, mengkorupsi semua hal baik dalam dunia yang Tuhan ciptakan ini. Itulah kenapa kekristenan menawarkan satu cerita yang lebih make sense buat kita bisa make sense of our suffering, itu penderitaan kita. Karena semua penderitaan kita datangnya daripada dosa itu. Ada dosa itu. Ketika kita menginginkan sesuatu lebih daripada Tuhan. Kita mengejar hal itu, kita nggak dapat, kita hancur. Kita dapat, senang bentar kita hampa kan. Terus mau yang lain lagi. Iya, benar. Mau yang lain lagi. Sama aja gitu kan. Sama aja. Nah, enggak orang lain yang berdosa kepada kita. Dan akhirnya kita hancur, kita sedih. Itulah kenapa semua orang membutuhkan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Karena dosa adalah akar dari segala permasalahan hidup kita di sana. Nah, tapi puji Tuhannya Kristus datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa umat manusia, dosa saya dan dosa umat-umat pilihan Allah gitu. Dosa kita. Dosa kita gitu kan. Jadi di sana kita disadarkan kalau pengharapan kita ada dalam Kristus. Tuhan Yesus. Dan apa yang Kristus bawa ke dalam hidup saya, dia adalah air hidup. Dikatakan, artinya tidak ada yang bisa memuaskan hati saya selain daripada Kristus sendiri. Bukan pasangan saya, bukan hal yang baru saja diambil dari saya. Hanya Kristus. Dan kedua, Kristus datang membawa identitas baru buat kita. Dia tidak lagi memanggil kita hamba, dia memanggil kita sahabat. Dia. Dia memanggil kita sebagai anak-anak Allah gitu. Dia anak-anak kerajaan Allah gitu di sana. Dan itulah identitas yang gak akan pernah diambil daripada kita. Dan ketiga, dia juga berjanji kalau suatu hari nanti dia akan kembali untuk mempersatukan gerejanya kembali dengan Kristus, di mana tidak ada lagi duka, tangis, dan dosa. Kalau semuanya itu akan yang lama sudah berlalu dan baru sudah datang, dan itulah pengharapan kita. Kalau ketika kita ada di dunia ini, kita bisa gitu menghadapi penderitaan seperti apapun, dan itulah prosesnya dari awal kita mulai meratap, mengingat kejadian, merasakan hal itu, merenungkan apa yang kita kehilangan di sini, bagaimana dosa kita diungkapkan, sampai akhirnya cerita Injil itu masuk ke dalam hidup kita dan memberikan pengharapan yang pasti. Yang baru, yang pasti. Karena sebenarnya kan bukan penderitaannya itu sendiri yang bikin kita menderita, tapi ketika penderitaan kita nggak memiliki makna di sana. Wow. Dan di sana apa makna penderitaan kita gitu? Dan di sanalah juga satu hal yang termasuk bagian dari Injil itu sendiri. Kalau kita nggak percaya sama Yesus, kalau kita nggak kenal siapa Yesus, kalau kita hidup di dunia untuk mati dan tutup mata dan selesai, nggak ada kehidupan setelah kematian. Untuk apa itu? Untuk apa kita menderita? Untuk apa kita menderita? Untuk apa kita menderita?
usahana sebisa mungkin jangan menderita gitu. Oh iya. Tapi Kristus bilang apa? Kalau dia bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya, yang terpanggil menurut kehendaknya, yaitu untuk mendatangkan kebaikan. Dan kebaikan yang dimaksud adalah untuk menjadikan kita semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Sehingga di dalam Kristus penderitaan saya memiliki makna. Penderitaan saya, pertobatan saya yang membawa penderitaan tadi, itu membuat saya menjadi semakin serupa dan segambar dengan Kristus hari demi hari. Pertanyaannya, apakah itu yang kita mau dalam hidup? Apakah menjadi semakin seperti Kristus adalah hal yang kita inginkan dalam hidup? Iya. Karena pada akhirnya kalau misalkan orang pun, oke, gue belum mau, pada suatu saat lu akan mentok di situ gitu loh. Percuma ke tempat lain. Sama yang tadi kalau kita bahas pengharapan, gue sekarang nggak tahu ya. Tadi gue nangkep kutipan lu keren banget tuh, menderita dengan makna. Terus balik lagi pengharapan, gue ngerasa mungkin salah satu kesalahan kita manusia, apalagi khususnya anak-anak muda, teman-teman kita yang lagi nonton juga sampai tua, adalah ketika kita mengisi pengharapan itu dengan pengharapan yang kita mau. Mengisi kekosongan. Lu tahu kan quotes paling terkenal dari seorang Blaise Pascal gitu. Kalau manusia tuh punya satu kekosongan yang hanya bisa diisi sama Tuhan. Nah, ketika kita berusaha mengisi kekosongan itu dengan hal-hal lain, dengan misalkan relasi dengan orang lain, dengan kekayaan, dengan karir, dengan hal-hal duniawi, akan tetap kosong gitu. Kekosongan itu nggak diisi gitu. Gue rasa dari cerita lu kurang lebih gue nggak tahu ya, itu keren banget sih, menderita dengan makna yang sehari demi hari lu akan menjadi serupa dengan Kristus. Itu end game-nya gitu. Pada akhirnya kalau lu nggak nyampe ke sana, ya lu akan terus muter di dalam siklus yang nggak selesai sampai akhirnya lu sadar kalau itu sampai ke sana. Nah, sebenarnya sekarang pertanyaannya gini, kok ada banyak teman-teman yang mungkin bergumul dengan hal ini gitu. Hal ini tuh maksudnya apa? Menaruh pengharapan di tempat yang lain. Terus habis itu ketika dia taruh pengharapan kena PHP gitu loh, bahasanya PHP ya. Ya minum dulu. Kena PHP, terus akhirnya setelah kena PHP dia akan menderita. Siklusnya kan kayak gitu tuh ya. Menaruh pengharapan tempat lain, terus habis itu kena PHP, kena PHP, terus akhirnya menderita. Pertanyaannya, kita balik lagi ke kata kunci pulih ini. Apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak muda saat kita ada di tahap pertama mencari pengharapan, kita ada di tahap 2, kita kena PHP, dan di tahap 3 kita putar lagi ke paling awal gitu. Pertanyaannya sebenarnya anak-anak muda kita harus ngapain gitu. Apakah sejak awal kita harus gagal dulu? Kita harus siap karena udah nonton podcast ini gitu. Oke, jadi kita udah tahu nih pengharapan kita jangan ditaruh tempat lain gitu. Nah, kayak gitu tuh kok. Sebenarnya kita, dan itu sebenarnya ini realita hidup di dunia penuh dosa ya. Realita hidup dunia penuh dosa. Catat teman-teman. Realita hidup di dunia penuh dosa, termasuk kita sendiri yang berdosa. Gitu. Itu bisa jadi opening. Nah, itu dia tuh makanya. Realita hidup di dunia penuh dosa itu titik-titik gitu ya. Ada apa di dunia penuh dosa? Ada apa di dunia? Wih, itu bagus tuh. Ada apa di dunia penuh dosa? Dan itu realita kehidupan kita, dan kita adalah manusia berdosa gitu di sana, dan kita akan mengalami siklus ini berkali-kali dalam hidup kita. Oh iya. Tapi nggak stop sekali. Tidak ada orang yang bertobat selesai terima Yesus, hidup suci, kudus, sempurna sampai Yesus datang lagi, kecuali dia langsung mati. itu haleluya itu. Impian semua orang. Tapi enggak. Pada kenyataannya kita kan terus bergumul dalam hati kita. Kita akan selalu menginginkan sesuatu lebih daripada Tuhan. Gitu. Nah, di sana yang terjadi adalah ya kita harus terus-menerus melalui siklus pertobatan itu. Iya. Pertobatan, kemudian dipulihkan, kemudian ketika kita jatuh kita bertobat lagi dan kita pulih lagi. Tapi secara nggak langsung itulah yang disebut dengan proses pengudusan. Pengudusan ketika seseorang menjadi orang Kristen kan dibilang dia bertumbuh kan. Iya. Bertumbuh itu maksudnya apa? Bertumbuh itu maksud dua hal di sana. Satu, dia semakin sadar akan dosa-dosa dia, dan kedua, dia semakin sadar akan kekudusannya Tuhan. Dia semakin sadar akan dirinya, dan dia semakin sadar akan Tuhan. Dalam artian dia semakin sadar betapa berdosanya dia, dan kedua dia akan semakin sadar betapa dia butuh kasih karunia Tuhan. Karena kita banyak mungkin, apalagi kalau kayak aku jujur, aku lahir di keluarga Kristen gitu. Iya, aku juga. Kayak dosa enggak lah, gue orang baik. Dari lahir udah ke gereja gitu kan. Iya, dari lahir udah ke gereja. Wah, kalau udah diajak, jangan. Jangan. Tapi
itu mungkin kita bertobat di satu sisi, kita mulai sadar. Tapi semakin lama kita ikut Kristus, harusnya kita semakin sadar betapa dalam dosa kita. Walaupun saya lahirnya di gereja gitu. Iya, walaupun lahir dibaptis sejak bayi gitu ya. Gitu kan. Tapi saya ini manusia berdosa loh. Saya punya dosa begitu besar dalam hidup saya. Iya. Dan kasih karunia Tuhan selalu lebih besar daripada hal itu. Sehingga salib itu makin lama makin besar dalam hidup orang Kristen. Dia nggak cuma di titik pertobatan saja melihat kalau, oh ya Yesus sudah mati kan? Ya udah saya masuk surga ya. Haleluya. Haleluya. Tapi makin lama kayak kita makin sadar. Yes, Yesus sudah mati bagi saya. Salibnya segini. Iya. Karena dosa saya segini. Ternyata besok dosa saya sadar segini. Salibnya makin gede lagi gitu. Sebegitu besarnya lah karya keselamatan Kristus dalam hidup saya. Dan saya melalui proses itu lagi dan lagi dan lagi. Sehingga dalam pertanyaan tadi, kembali ke pertanyaan tadi, bagaimana anak muda bisa melalui proses itu dari mulai sadar, menginginkan sesuatu, kena PHP, lalu dipulihkan, kembali lagi. Pertanyaan adalah, pertama kita harus jawab pertanyaan ini dengan approach yang bukan untuk berusaha menghindari penderitaan. Secara natur, secara insting kita semua nggak mau menderita. Kita bakal menghindari penderitaan. Tapi di sana kita harus sadar kalau penderitaan akan ada dalam dunia. Tapi kuatkanlah hatimu karena Kristus. Aku sudah mengalahkan dunia gitu. Iya, kata Tuhan. Dan itu pengharapan kita. Justru semakin kita menderita, semakin kencang kita berpegang kepada salib Kristus. Gitu. Semakin kencang kita melihat kepada Kristus dan kita butuh kasih karunia daripada Tuhan. Jadi pertama punya mindset yang seperti itu. Kita nggak mau menghindari segala jenis penderitaan, tapi kita mau melalui setiap penderitaan Tuhan izinkan ada dengan kasih karunia Tuhan. Dan kedua adalah ketika kita sudah menyadari hal itu, maka memang bukan berarti kita harus sengaja biarin aja hati kita berdosa gitu, menginginkan sesuatu lebih daripada Tuhan. Tapi itulah kenapa kita harus bersatu teduh, kita harus berdoa, kita harus terus memeriksa hati kita, berelasi dengan Tuhan dan sesama juga. Pertanyaan apa yang kita tanyakan ke diri kita setiap hari? Apa atau siapa yang saya inginkan lebih daripada Tuhan dalam hidup saya saat ini? Apakah itu tender bisnis yang saya doa-doakan? Apakah itu pasangan hidup? Apakah itu anak saya? Apakah itu orang tua saya? Apakah itu pekerjaan, karir, status saya? Kenyamanan hidup saya? Apakah saya menginginkan hal ini lebih daripada Tuhan? Sehingga sebelum kena PHP. Iya. Ini gue suka nih, nadanya berubah ya. Sebelum kena PHP. Jadi periksa dulu hatinya. Iya, periksa dulu hatinya. Dan make sure. Jadi kalaupun sekalipun kita kena PHP di sana, ya udah kita tahu kita nggak akan hancur. Dan kita bisa pulih. Karena Tuhan jauh lebih berharga dari apapun yang dunia ini bisa berikan kepada saya. Gitu. Wow. Lo tau gak kita udah berapa lama ngomong? Berapa nih? Udah 40 menit. Oh ya udah 40 menit. Waduh. Gokil loh. Gua ngerasa ya pembicaraan ini satu sisi ngena banget di gue, karena mungkin ada banyak proses yang lagi gue lewatin juga, dan gue juga yakin teman-teman pun iya gitu. Jadi it's been 40 minutes man, so long. Jadi what's next kok? Millennial Christian bisa teman-teman temuin di mana? Terus next rencananya apa? Jadi Millennial Christian ada di Instagram mln.christian. Bukan MLM. Bukan MLM ya, MLN. Millennial. Kalau MLM multi level ministry. Bener, itu bercandaan gue dari dulu itu, multi level. Bisa juga ada sistemnya begitu. Iya ada. Kan Yesus gitu. Kan member get member. Turun ke 12 turun ke berapa? Turun sampai ke kita sekarang. Waduh. Canda. Tapi ya dari sana juga ada versi bahasa Indonesia mlnchristian.id. Dan terakhir kan gue juga sempat rilis buku Gospel Immersion. Iya, gue lagi dalam proses pembacaan. Ya, jadi sebagian kita bahas hari ini ada di buku itu. Tapi untuk versi lengkap pemulihan dari Injil nanti di buku ketiga sebenarnya. Jadi ini buku pertama dulu Gospel Immersion. Saya ingat gue buku kedua bulan ini. Bulan depan. Bulan depan ya. Jangan mikir deg-degan. Saya ingat gue. Jadi kalau teman-teman punya bukunya ada tulisan edisi 1, edisi 2 Juni. Juli. Masih ada harapan. Jadi yang kedua itu sebenarnya topiknya lebih ke postmodern, lebih kayak issues soal seks, abortion, feminism kayak gitu. Tapi nanti buku ketiga bakal kembali lagi ke pemulihan oleh Injil. Iya, sebenarnya kita bisa bahas lebih banyak ya. Cuma gue rasa satu sisi hari ini udah bisa memberikan gambaran lah ke teman-teman secara besar. Terus apa lagi? Oh iya, dari buku terus lagi baru rilis buku anak juga. Supaya tujuannya supaya anak-anak juga bisa paham Injil. Luar biasa. Bahasa mereka mengerti.
Jadi ya itu sih fokusnya tetap kembali menjangkau generasi pasca modern dengan Injil yang jelas gitu. Dengan Injil yang jelas dan relevan dan bisa diaplikasikan dalam hidup mereka. Yang dimana base-nya adalah Tuhan. Oke lah kalau gitu. Thank you banget kok hari ini udah datang, udah boleh sharing ke teman-teman, dan gue yakin teman-teman banyak juga yang menerima berkat dari percakapan kita hari ini. Untuk teman-teman dan gue thank you so much. Teman-teman jangan lupa untuk follow. bukan. Dia ganti-ganti soalnya. Tadi gue mau minta tolong teman-teman dukung pelayanan Hello God juga, di teman-teman bisa follow Instagram, sosial media kita, ada Instagram, TikTok, YouTube. Teman-teman bisa dengerin juga ini di Spotify dan Noise. Juga tadi Ko Jevon di Millennial Christian, mungkin teman-teman bisa look it up and support them gitu, karena pelayanan mereka yang mereka lakukan itu bisa Tuhan. Ya iyalah, masa enggak. Pelayanannya bisa menjadi berkat. Oke lah, thank you ya Ko Jevon for today. It's been a good talk. Harusnya kita punya waktu lebih panjang, tapi sayangnya tidak. Maybe next time. Thank you Ko Jevon. Thank you untuk teman-teman semua for watching Hello God on Topic, where Hello God will always be on topic. God bless you teman-teman semua. Ayo kalau kita lihat ke kamera tengah, terus kita ngomong stay connected with Hello God. Oke. 1, 2, 3. Stay connected with Hello God.